Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Saya yakin banyak sahabat-sahabat catur yang sudah membaca berita-berita viral dan heboh tentang Dewa Kipas vs Gostam Chess yang dimenangkan oleh Dewa Kipas atau Pak Dadang dari Indonesia. Nah, sekarang yang bikin heboh lagi, Dewa Kipas menantang GMI Irene Sukandar yang akan dilaksanakan rencananya hari Senin tanggal 22 Maret ini. Dan pada hari ini, tanggal 22 Maret 2021, telah dilangsungkan dui lomba 4 babak antara Dewa Kipas melawan GMW Irene Sukandar. Dan hasilnya skor telak 3-0 untuk kekalahan Dewa Kipas. Yang paling mengembirakan masyarakat catur di lomba ini bernilai 300 juta. Dengan rincian 200 juta untuk pemenang dan 100 juta untuk yang kalah. Sahabat catur, di sini saya akan membagikan partai pertama di lomba ini. Di sini putih dipegang oleh GMI Irene Sukandar dan hitam oleh Dewa Kipas dengan mempergunakan pertahanan karokan. Bagaimana keseruan permainannya? Mari kita lihat partainya. Di sini Irene mulai bidak E4, Dewa Kipas C6. Ini adalah pertahanan karokan. Putih D4, Dewa Kipas D5, Irene pukul bidak D5, Dewa Kipas bidak pukul bidak, putih gajah D3, hitam kuda C6, pengembang buah, putih bidak C3, menambah pertahanan bidak D4. Di sini hitam bidak E6. Putih kuda F3, hitam kuda F6, juga pengembang buah, putih rokade, hitam gajah E7, putih gajah F4, hitam rokade. Sampai di sini posisi masih tetap berimbang. Putih kuda E5 mulai melakukan serangan di pusat papan, mengajak pertukaran kuda. Dan hitam juga tidak mau ketinggalan, dia menduduki peta E4 untuk menyerang putih. Di sini Irene bidak F3 mengusir kuda. Dan Dewa Kipas kuda pukul kuda E5, Irene bidak pukul gajah pukul kuda. Dan di sini Dewa Kipas kuda mundur ke F6. Putih menteri C2 menekan bidak di H7. Dan di sini Dewa Kipas bidak H6 menyelamatkan bidak. Dan Irene kuda D2 pengembang buah dan mengaktifkan benteng di baris belakang. Hitam gajah D6 mengajak pertukaran gajah. Di sini putih benteng A E1 untuk melindungi gajah di E5. Bila terjadi pertukaran tentu akan dipukul dengan benteng. Di sini Dewa Kipas kuda H5. Mungkin dia berencana untuk menduduki peta F4 nantinya. Dan di sini putih bidak F4 mematikan rencana daripada hitam. Dan hitam di sini melihat gajahnya di C8 yang masih belum aktif, maka dia bidak B6. Sebenarnya di sini hitam melakukan langkah yang agak lemah. Lebih baik di sini kuda yang sudah tidak punya kerja lagi di H4, H5, lebih baik kuda ini ke F6. Dan putih kuda F3, maka hitam gajah E7. Dan posisi masih tetap berimbang. Kita lanjut ke langkah partai. Di sini hitam bidak B6,
Dan putih, Menteri D1 mengancam kuda. Dewa Kipas terpaksa kuda ke F6. Dan di sini Iren, Menteri F3 mengarah ke siap raja. Dewa Kipas gajah B7 untuk mengaktifkan benteng di belakang dan juga mengaktifkan gajah di diagonal A8 H1. Dan di sini putih bidak F5 untuk membongkar siap raja hitam. Dan di sini Dewa Kipas Menteri C8. Kalau tadi Dewa Kipas melakukan langkah lemah dan sekarang dia melakukan langkah yang blunder. Ini langkah yang benar-benar blunder. Lebih baik di sini pukul F, putih Menteri pukul F5, hitam gajah pukul gajah, putih bidak pukul gajah, hitam gajah C8 mengancam Menteri. Menteri F4, hitam kuda D7 mengarah ke C5. Dan posisi hitam tidaklah sejelek yang di partai, walaupun putih memang sudah sedikit lebih unggul. Kita lanjutkan langkah partai. Di sini Menteri C8, ini benar-benar blunder yang sangat fatal. Gajah pukul gajah D6 mengancam benteng di F8. Benteng menghindar ke E8. Dan di sini putih gajah kembali ke E5 untuk mengarah siap raja. Dan juga untuk mengajak pertukaran besar-besaran karena hitam sudah kalah satu perwira. Jadi teknik bermain putih tentu yang paling logika adalah menukar semua bidak, dan tentu nanti dia akan menang mutlak. Dan di sini hitam gajah E6 juga mengancam gajah, dan tentu saja di sini putih mulai melakukan pertukaran besar-besaran. Gajah pukul kuda, bidak pukul kuda, F pukul E6, benteng pukul bidak E6, putih melanjutkan gajah pukul gajah A6, Menteri pukul gajah, benteng pukul benteng E6. Dan sampai di sini Dewa Kipas menyerah karena sudah kalah mutlak. Sebab seandainya partai dilanjutkan, bidak pukul benteng, tentu di sini Menteri akan pukul bidak F6 mengancam skak. Dan bila Menteri membantu ke B7, tentu Menteri pukul bidak E6 skak, dan Raja terpaksa ke H8, tentu benteng ke F6. Dan posisi hitam benar-benar sudah hancur. Nah, sahabat catur, itu tadi sebuah partai catur yang benar-benar seru antara Dewa Kipas melawan Grandmaster wanita Indonesia Irene Iskandar. Semoga partai-partai ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini clearance of file and rank, atau mengosongkan lajur dan baris. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sekarang mari kita lihat detik-detik penyerahan hadiahnya. Juara 1 dapat 200 juta dan yang kalah menerima 100 juta. Terima kasih semuanya ada di sini. Ini kita udah menyiapkan seperti yang kita janjikan kemarin, terus juga dengan beberapa bantuan sponsor juga. Kita udah menyiapkan buat Grandmaster Iren. Kita ada cash 200 juta rupiah.
Silahkan dihitung sendiri. Saya percaya Mas Dedi. Ini 100 juta rupiah untuk Pak Dadang.